bit. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Gitya Safitri. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresum sebuah buku nih. Nah, ini adalah buku yang akan saya resum. Buku yang berjudul Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Buku ini ditulis oleh Bernard Dam, diterbitkan di Jakarta LP3IS 1987. Nah, pada buku ini saya akan meresum pada bagian ketiga dari buku ini. Bagian itu berfokus pada peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia selama kependudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, bagian ketiga ini terdiri dari 3 bab. Ada bab 7 yang membahas mengenai kedatangan penguasa baru, dan ada bab 8 yang membahas mengenai perjuangan untuk menjadi partner pada Maret 1942 sampai Agustus 1944, dan ada bab ke-9 yang membahas mengenai menuju kemerdekaan Indonesia pada September 1944 sampai 1945. Nah, oke, kalau seperti itu selamat untuk menonton, enjoy. Pada bab 7 ini menceritakan di mana masyarakat menantikan kedatangan Jepang, di mana dalam kuartal ketiga 1941 Soekarno tidak sendirinya dalam kepuasan jiwanya yang telah membuatnya yakin bahwa perang tak lama lagi akan pecah di Pasifik. Rakyat Indonesia mempunyai keyakinan yang sama kuatnya bahwa orang-orang Jepang akan tiba. Bagi mereka, keyakinan itu tidak didasarkan atas kompetensi teori Marxis dalam soal-soal politik, melainkan seperti halnya dalam 1929 pada ramalan Jayabaya tentang akan datangnya orang-orang KT berkulit kuning dari utara. Jepang tak boleh tidak membangkit-bangkitkan harapan-harapan rakyat Indonesia. Harapan-harapan yang berlebih-lebihan dari kaum nasionalis tentang pembebasan yang telah dibangkit-bangkitkan oleh orang-orang Jepang sendiri mendapat pukulan yang hebat beberapa hari setelah Jepang menduduki Pulau Jawa. Walaupun pada mulanya bendera-bendera merah putih benar-benar telah dijatuhkan dari kapal-kapal terbang Jepang. Sebuah dekrit yang dikeluarkan hanya 14 hari setelah Jepang menduduki pulau itu, melarang rakyat memakai atau mengibarkan sang Dewi Warna. Janji untuk memberikan partisipasi yang lebih besar kepada orang-orang Indonesia dalam pemerintahan, dan harapan akan memungkinkan sesudah perang dianggap memperoleh kemerdekaan sebagai suatu kuesensi yang sudah cukup untuk kepentingan orang-orang Indonesia. Selain itu, dalam mengorganisasikan penduduk mereka, orang-orang Jepang menghancurkan kesatuan Indonesia. Dan pada bab 8 ini menceritakan perjuangan untuk menjadi partner pada masa harapan pada Juli 1942 sampai 1943. Bangsa Jepang mengharapkan bantuan dari Soekarno, ikhlas bantuan yang datang dari hati yang tulus dan ikhlas. Namun, dengan tindakan mereka yang dengan kejam menindas semangat kemerdekaan yang telah berkobar selama beberapa dasawarsa, orang-orang Jepang tak lama kemudian mengubah apa yang bermula sebagai simpati menjadi kebalikannya. Selama beberapa bulan, nama Indonesia secara konsisten dihapuskan dalam pernyataan-pernyataan resmi dan gagasan partnership dengan penduduk pribumi. Pulau Jawa
yang hanya berarti sejauh ia punya kemungkinan memberikan manfaat yang langsung kepada rezim penduduk. Dan pada tanggal 8 November, untuk pertama kali Soekarno dalam hidupnya, ia akan meninggalkan Indonesia bersama Hatta dan seorang wali umat Islam, Ki Bagus Handikusumo, untuk menyampaikan ke Tokyo rasa terima kasih rakyat Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pada November 1943 sampai Februari 1944, ketika Soekarno dan kawan-kawan masih berada di Jepang, orang-orang Jepang yang sekarang semakin menghendaki partisipasi rakyat yang lebih efektif dalam pembangunan instalasi-instalasi pertahanan, pembuatan senjata, dan pergerakan Rombusa untuk dikirimkan ke medan perang, sedang mencari-cari alat baru untuk menjangkau penduduk desa. Mendengar Saiko Shikikan yang mengatakan bahwa ia telah mendengar imbauan Soekarno agar saling percaya, dan ia secara terbuka menyatakan terima kasihnya kepada penduduk yang mempercayai Jepang. Dengan demikian, maka pada waktu itu pun sudah jelas bahwa Choi Sang-in itu yang selama itu dilukiskan sebagai alat Jepang semata-mata dan khususnya pada waktu itu dianggap sebagai gelanggang ceramah-ceramah yang angkuh dan merendahkan dari pihak pemerintah militer Jepang, bisa menjadi senjata bagi kaum nasionalis. Orang-orang Jepang yang sekarang semakin didesak oleh kaum nasionalis untuk memberikan janji kemerdekaan. Dan pada bab ke-9 menceritakan perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan pada tahun 1944 sampai 1945, di mana janji dari Tokyo. Soekarno beruntung tidak perlu berjuang di dua front melawan sekutu yang terus maju dan Jepang yang tak mau kalah. Pada tanggal 7 September 1944 di Jawa diterima kabar yang tak terduga sama sekali mengenai pernyataan Perdana Menteri Koiso yang menggantikan Tojo setelah Saipan jatuh di depan sidang ke-85 Diet, bahwa Kekaisaran Jepang mengumumkan kemerdekaan di kelak kemudian hari bagi seluruh rakyat Indonesia, agar dengan demikian kebahagiaan rakyat Indonesia bisa terjamin untuk selama-lamanya. Penghinaan-penghinaan dan cemoohan yang menyakitkan dari mereka yang menganggap diri lebih tahu tentang orang-orang Jepang, yang pasti paling mengagetkan Soekarno adalah proklamasi kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Padahal selama bertahun-tahun pihak Jepang tidak mau mengakui eksistensinya. Sikap Soekarno dalam bulan-bulan itu, di mana ia tak henti-hentinya mengumandangkan perjuangan hidup atau mati di pihak Jepang dan ikrar kesetiaan Paca Dharma yang tidak populer itu. Dengan adanya kegetiran berkenaan dengan cara-cara Jepang yang kejam dalam melakukan penindasan, kegetiran yang sudah meluas ke dalam peta di kalangan mahasiswa dan pelajar dan di kalangan penduduk pada umumnya, maka kedudukan Soekarno sebagai perantara dalam hubungan antara Jepang dan penduduk sebetulnya memberi kemungkinan kepadanya untuk mendesak dengan lebih keras lagi tuntutan-tuntutan agar Jepang mempercepat pemberian koesensi. Tetapi sekarang yang diberikan hanyalah panitia penyelidik. Pada tanggal 30 April
1 hari setelah diumumkan susunan anggota-anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, orang-orang Jepang yang mengepalai biro-biro dari bagian operasi umum yang mempunyai wewenang atas persoalan kemerdekaan Indonesia bertemu di Singapura Juni 1945, hari terakhir sidang BPUPKI yang dimulai tanggal 28 Mei. Di dalam apa yang ternyata merupakan suatu jamuan minumandi yang berlangsung lama, bentuk susunan proklamasi dibahas dan dirancang, dan kembali suatu perebutan kekuasaan yang kali ini direncanakan untuk tengah malam dapat dicegah. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tarja seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks asli yang ditulis dengan tangan oleh Soekarno masih menunjukkan bekas-bekas pertarungan di malam hari. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.